Halo, selamat datang kembali untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa MIS yang ada di S1 Farmasi Institut Kesehatan Helvetia. Nah, kita bakalan belajar lagi di mata kuliah Anatomi Fisiologi. Nah, kali ini MIS bakalan ngebahas mengenai perkembangan sel darah dan juga sistem limfatik. Nah, jadi buat kalian, MIS harap kalian boleh tonton video ini dari awal sampai akhir, tidak ada yang kelewatan supaya memang kalian benar-benar mengerti. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel MIS ini. Jangan lupa untuk tekan icon bell agar setiap video-video MIS itu ternotifikasi langsung sama kalian. Oke, baiklah, kita mulai aja. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan daripada sel darah, kita pasti ingat mengenai pembelajaran kita waktu itu tentang kardiovaskuler ya. Jadi kardiovaskuler itu pasti ada kaitannya dengan darah, karena kardiovaskuler itu adalah kardio dan juga vaskuler. Kardio jantung, vaskuler pembuluh darah yang membawa darah pastinya. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih proses pembentukan daripada sel-sel darah. Proses pembentukan dari sel darah itu disebut dengan homeopoiesis. Nah, hematopoiesis ini adalah proses pembentukan dan perkembangan daripada sel-sel darah kita. Proses ini terjadi pada masa prenatal atau masa di mana kita masih di dalam kandungan, dan juga postnatal ataupun setelah kita lahir. Nah, jadi ada beberapa tahapan ataupun perkembangan ataupun periode daripada hemopoiesis ini. Nah, yang pertama yaitu tahapan dimana ketika kita ataupun janin masih berada di dalam kandungan, yaitu dengan usia kandungan 8 minggu. Nah, di sini proses pembentukan sel-sel darah ataupun hemopoiesis ini akan terjadi di embryonic yolk sac. Nah, yolk sac ini merupakan suatu membran berwarna kuning yang menjadi tempat sirkulasi daripada janin, dimana nanti pada sistem embrionik yolk sac ini pada akhirnya akan menjadi sistem pencernaan. Nah, itu proses hemopoiesis yang pertama. Proses hemopoiesis yang kedua itu terjadi ketika janin sudah berusia 2-5 bulan, maka akan terjadi proses hemopoiesis di hati dan juga limpa. Nah, untuk hati itu biasanya terjadi di usia 2-5 bulannya, dan di sini akan terjadi proses pembentukan sel-sel darah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembentukan sel-sel darah ketika di limpa. Kemudian tahap ataupun periode yang ketiga yaitu adalah pada orang dewasa. Nah, ketika dewasa, proses daripada pembentukan sel-sel darah ataupun hemopoiesis akan terjadi di sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu ada pada seperti misalnya kranial. Kranial itu kemarin tulang tengkorak ya, lalu kemudian vertebra kita, lalu kemudian pada sternum, pada koste, seperti itu. Nah, itulah dia proses hemopoiesis yang terjadi. Nah, itu periode-periodenya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem limfatik, Miss mau ingatkan sama kalian mengenai sel-sel darah. Nah, jadi darah kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah sel-sel darah. Kita bahas dulu untuk plasma darah. Plasma darah itu terdiri atas yang pertama adalah air. Air di dalam plasma darah kita itu adalah 96%. Nah, kemudian yang kedua itu adalah protein. Protein terdiri atas albumin, globulin, protrombin. Nah, itu kira-kira 3%. Lalu kemudian ada kolesterol, LDL, HDL, kemudian trigliserida, trigliserat. Nah, itu ada 0,3%. Lalu yang terakhir itu ada mineral seperti kalium, kalsium, magnesium. Nah, itu di tubuh kita sebanyak 0,7%. Jadi totalnya plasma darah kita ada 100%. Nanti kalian jumlahin lagi. Lalu kemudian yang kedua sel-sel darah. Nah, di sini sel-sel darah itu terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah eritrosit, kemudian yang kedua adalah leukosit ataupun sel darah putih, yang terakhir adalah platelet ataupun trombosit ataupun yang disebut dengan keping-keping darah. Lalu kemudian leukosit terbagi menjadi 2, yaitu leukosit yang bergranul dan leukosit yang non-granul. Untuk leukosit yang bergranul terdiri atas basofil, neutrofil, eosinofil. Dan untuk leukosit yang non-granul itu terdiri atas limfosit dan juga monosit. Di limfosit itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu limfosit T dan juga limfosit B. Dimana dari ketiga sel-sel darah ini yang menjadi sistem pertahanan tubuh kita, kalau kita analogikan dengan sistem daripada pemerintahan di negara kita, yang menjadi prajurit di negara kita adalah TNI Polri ya. Nah, di tubuh kita yang menjadi prajurit utama ketika terjadinya serangan ataupun
bahaya dari luar, seperti misalnya mikroorganisme yang jahat yang masuk ingin menginfeksi tubuh kita. Nah, yang pertama sekali menjadi tameng itu adalah leukosit kita. Ibaratnya leukosit itu adalah TNI dan Polri-nya tubuh kita, seperti itu. Nah, itulah dia secara singkat hasil daripada pembentukan sel darah, yaitu berupa plasma darah dan juga sel-sel darah. Lalu kita masuk ke sistem limfatik. Sistem limfatik itu terdiri atas nodus limfatik, organ limfatik, nodul limfatik, kemudian sel limfatik. Satu yang harus kalian ingat bahwa cairan yang terdapat pada pembuluh limfatik itu disebut dengan limfe. Lalu, apa sih yang menjadi fungsi daripada sistem limfatik? Yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah kita. Lalu yang kedua adalah mengangkut limfosit dari kelenjar limpa ke sirkulasi darah. Lalu yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Lalu saluran limpa yang melaksanakan fungsi ini ialah saluran lakteal ataupun di mukosa usus halus. Lalu kemudian fungsi yang keempat, kelenjar limpa fungsinya itu untuk menyaring dan menghancurkan segala jenis mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran mikroorganisme itu ke dalam jaringan tubuh kita ataupun bagian-bagian tubuh kita yang lain. Lalu kemudian yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limpa menghasilkan zat imun ataupun antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Nah, yang kelima adalah apabila ada infeksi, kelenjar limpa akan membentuk antibodi untuk membunuh ataupun menyingkirkan bakteri ataupun mikroorganisme jahat yang hendak menginfeksi tubuh kita. Istilahnya di sini sistem limfatik itu sebagai protektor lah buat kita, seperti jadi hampir mirip fungsi daripada limfatik ini dengan leukosit tadi yang Miss bilang. Kemudian kita akan bahas satu persatu mengenai yang pertama, saluran limpa. Nah, ada dua bagian utama daripada sistem limpa ini. Yang pertama itu adalah ductus thoracic. Nah, ductus thoracic ini disebut juga dengan ductus lymphaticus sinistra ataupun saluran limfatik yang di sebelah kiri. Dan yang kedua, saluran utamanya adalah ductus lymphaticus dextra ataupun saluran limpa yang sebelah kanan. Nah, untuk ductus lymphaticus sinistra dan juga dextra ini untuk ductus thoracicus ataupun ductus lymphaticus sinistra ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan cairan yang ada pada bagian ekstremitas bawah kita. Ekstremitas bawah kita itu mulai dari tungkai bawah, kemudian abdomen kita di sebelah sinistra, toraks kita sebelah sinistra, kepala sinistra, lalu lengan sebelah sinistra. Nah, cairan yang sudah dikumpulkan tadi itu akan dibawa melalui yang namanya vena subclavia sinistra. Jadi vena subclavia sinistra itu ada di sini. Nah, jadi dari vena subclavia sinistra ini nanti akan dibawa ke jantung. Nah, di jantung akan masuklah dan akan diubah lagi darahnya menjadi darah yang lebih bersih. Seperti itu. Jadi gimana ya? Sebetulnya limpatik ini ada kaitannya sekali dengan kardiovaskuler. Kalau kardiovaskuler adalah proses untuk mendifusi darah yang dulunya kotor sehingga menjadi bersih, diambil oleh sistem-sistem limpatik. Nah, jadi seperti itu. Mis, harap kalian bisa ngerti ya dan bisa disambungkan dengan materi pembelajaran kita kemarin mengenai kardiovaskuler. Lalu yang kedua adalah ductus lymphaticus dextra. Ductus lymphaticus dextra ini merupakan saluran limpa yang jauh lebih kecil dari ductus lymphaticus sinistra tadi. Nah, fungsinya untuk mengumpulkan limpa dari bagian-bagian yang berasal daripada kepala kanan, leher kanan, lengan kanan, seperti ke dalam yang namanya vena clavicula dextra ataupun vena clavicula sebelah kanan kita. Nah, dia ada di sini. Nah, lalu masuklah dia ke jantung. Nah, seperti itulah prosesnya. Nah, jika terjadi infeksi, kelenjar limpa ini dapat mengalami yang namanya peradangan ataupun inflamasi. Peradangan ini dapat berupa seperti membengkak, memerah, dan nyeri pastinya. Nah, kalau ini terjadi namanya adalah limfadenitis ya. Nah, tadi setelah saluran limpa, kita akan membahas mengenai pembuluh limpa. Struktur dari para pembuluh limpa ini itu serupa dengan vena yang kecil, tapi memiliki banyak sekali katup gitu. Jadi kalau kita analogikan ya, bentuk daripada pembuluh limpa itu lebih menyerupai kayak tasbih ya kalau nggak salah itu ya, yang muslim ya, yang bisa diapain pakai jari tuh, Miss kurang tahu, pokoknya itu kalau nggak salah tasbih. Jadi kayak tasbih. Nah, seperti itulah kondisi daripada pembuluh-pembuluh limpa yang ada di dalam tubuh kita. Kalian juga harus tahu bahwa pembuluh limpa itu bentuknya jauh lebih besar dari kapiler-kapiler darah kita ya. Nah, kapiler itu merupakan bagian dari arteri yang paling kecil, dimana kalau terjadi robekan, terjadi
perdarahan yang kecil, bahkan misalnya kita terpotong tangannya kena pisau, nah yang mengeluarkan darah itu adalah kapiler. Jadi kapiler itu sangat kecil. Nah jadi untuk pembuluh limpa ini itu ukurannya jauh lebih besar dari kapiler-kapiler yang ada di dalam darah kita. Nah lalu selanjutnya adalah kelenjar limpa atau limfanodi namanya. Limfanodi ini bentuknya kecil, panjang seperti kacang. Nah dia berjalan di seluruh daripada pembuluh limpa kita. Fungsi kelenjar limpa ini untuk menyaring limpa, dan kemudian biasanya ada pada tempat-tempat di mana limfosit dibentuk. Limfosit tadi bagian dari leukosit ya. Nah biasanya kelenjar limpa ini ada pada aksial. Aksial itu adalah ketiak kita. Kemudian ada pada leher. Lalu kemudian ada pada toraks ataupun dada. Kemudian terdapat di dalam abdomen kita, abdomen ataupun perut ya. Kemudian ada terdapat di lipatan paha. Nah disitulah dia adanya kelenjar limpa atau limfanodi ini. Lalu tonsil, wow, tonsil ini adalah bagian yang merupakan kelenjar yang ada di kapum oris dan juga faring kita yang ada di dalam mulut. Nah, tonsil merupakan garis depan yang menjadi sistem pertahanan apabila terjadi infeksi pada hidung, mulut, dan juga kerongkongan ataupun tenggorokan kita. Nah, jadi tonsil ini ibarat sama fungsinya seperti leukosit gitu. Jadi sebagai prajurit utama apabila misalnya ada bakteri ataupun ada mikroorganisme jahat yang bermaksud untuk menginfeksi mulut kita. Nah kebetulan dulu Miss sempet juga ngalamin yang namanya tonsilitis. Jadi tonsilitis ini disebut juga dengan amandel. Dari dulu Miss sempet dirawat di rumah sakit gara-gara tonsilitis. Jadi tuh bener-bener sakit sekali, luar biasa. Bener-bener nggak bisa ngapain. Jangankan untuk makan dan minum, untuk nelan aja kadang-kadang kita diam pun kita terkadang menelan gitu ya. Jadi Miss sama sekali nggak bisa untuk nelan, jadi benar-benar sakit, dan di situ Miss ngedrop. Nah di sini bisa kita buktikan bahwa tonsilitis ini sebagai seperti yang Miss bilang tadi bahwa dia sebagai sistem pertahanan awal. Berarti dia antibody kita juga, anti imun kita. Jadi waktu Miss ngalamin tonsilitis itu ini benar-benar drop banget, ngapa-ngapain nggak bisa karena makan pun nggak mau ya kan. Dan banyak penyakit yang lain seperti pilek, demam. Nah itu jadi kompleks. Jadi makanya tonsil ini perlu dijaga kesehatannya. Apapun yang masuk ke mulut kita, kalau bisa pastikanlah makanan-makanan yang baik, yang sehat. Minum-minuman es juga dikurangin seperti itu supaya tonsil tetap dalam keadaan yang baik. Tonsil itu mudah sekali sebenarnya dilihat kalau kalian buka mulut kan lebar-lebar, gitu. Jadi kalian bakal bisa lihat kayak menggantung gini. Nah itulah dia tonsil. Nanti kalian boleh lihat di kaca ya. Lalu ada limpa ataupun lien. Nah, lien adalah kelenjar yang terletak di regio hypogastrium sinistra. Jadi kira-kira di bagian agak ke bawah dari gaster kita ataupun lambung kita yang di sebelah kiri pastinya ya. Jadi lien ini berfungsi untuk di lien ini diisi dengan banyak sekali kelenjar-kelenjar limpa dan juga sel-sel darah. Dimana fungsinya adalah membentuk eritrosit terutama ketika kita masih dalam bentuk janin. Yang kedua, memisahkan eritrosit yang mati dengan sirkulasi darah. Tiga, menghasilkan limfosit yang menjadi antibodi. Dan yang keempat, menghancurkan leukosit dan juga trombosit. Nah, jadi Miss mau ulangin lagi, tadi kan ada beberapa periode yang udah Miss jelasin. Jadi ketika di periode pembentukan darah ataupun hemopoiesis yang terjadi di hati dan juga limpa, disitulah terjadi pembentukan sel-sel darah khususnya hemoglobin ataupun HB. Jadi sejak di dalam kandungan, di usia 2-5 bulan, HP kita itu sudah terbentuk. Lalu ada reticular endothelial system ataupun yang disebut dengan RES. Nah jadi RES ini merupakan sistem kelenjar yang terdapat di dalam jaringan dan juga di dalam organ tubuh kita yang fungsinya untuk memakan ataupun mempagositosis mikroorganisme yang jahat, yang tidak baik, yang hendak menginfeksi tubuh kita. Termasuk dalam RES ini adalah kelenjar limpa, hati, kemudian limpa, lien, lalu sumsum tulang kita. Nah, jadi itulah dia pembelajaran kita hari ini mengenai pembentukan sel-sel darah ataupun yaitu hemopoiesis dan juga sistem limpatik. Miss harap perkuliahan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi boleh ditanyakan melalui grup ataupun melalui komen di sini. Oke, mungkin itu aja kali ya. Miss harap kalian selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Bye bye.